menganggap bahwa Islam itu hanya menggunakan bulan misalnya. Tahun baru itu tahun baru Hijriah, bukan tahun baru Islam, karena tahun nggak punya agama, nggak punya. Itu yang pertama. Tahun nggak punya agama, ya nggak salah orang yang ngomong nggak salah, tapi kemudian kurang tepat. Yang kedua, matahari dan bulan itu sama-sama tanda-tanda kekuasaannya Allah. Ketika dalam Yasin disebut apa? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Ayat yang sama nanti juga nyebut wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Waktu-waktu salat kita menggunakan matahari. Karena waktu salat kita harian. Enggak mungkin menggunakan bulan karena bulan hanya ada di malam hari, enggak mungkin. Jadi pasti menggunakan matahari. Menggunakan bayang-bayang. Bayang-bayang itu refraksi cahaya matahari, kan begitu. Di masjid-masjid betul ada tiang biasanya disebut sebagai tongkat istiwa secara falak begitu, atau ada namanya mizwal. Kalau dalam bahasa Jawa saya lupa namanya apa, bencet atau apa itu, jam matahari. Bentuk busur, kemudian ada besi atau batangan besi di tengah, itu nanti menunjukkan waktu. 1, 2. Perbedaan dengan waktu Indonesia bagian barat itu rata-rata 15 sampai 20 menit rata-rata jam matahari. Lalu kemudian apa penanggalan yang digunakan sebelum Hijriah? Sebelum Hijriah itu dulu orang nggak punya titik penanggalan, itu nggak ada. Penanggalan itu biasanya dikaitkan dengan peristiwa besar, biasanya begitu. Contoh, orang-orang kita dulu di masa perjuangan itu nggak ada yang tahu lahirnya kapan, nggak ada yang tahu. Boro-boro ngurusin tahun, itu nggak tahu. Saya ketemu sama orang tua, saya tanya, mohon maaf kek, lahir tahun berapa? Nggak tahu, pokoknya dulu Galunggung meletus nggak lama lah, begitu kan begitu. Iya kan? Dulu begitu orang kalau nyebutkan begitu, iya kan? Sebab boro-boro mikirin tahun, nggak ada. Nabi juga sama. Kemudian orang itu untuk menandai peristiwa di masa Nabi itu menggunakan apa? Menggunakan peristiwa besar itu tahun gajah. Karena itu momen bersama yang diingat, tahun gajah. Maka disebut Nabi lahir tahun gajah, maka menandai peristiwa kenabian ditandai dari tahun gajah. Rasul lahir tahun gajah, bertepatan kurang lebih begitu. Rasul ditinggal ibunya usia 5 tahun, tahun kelima dari tahun gajah. Ditinggal kakeknya tahun ke-7 dari tahun gajah. Belajar niaga atau bisnis pertama kali tahun ke-12 dihitung dari tahun gajah. Kemudian menikah tahun ke-25 dari tahun gajah. Nabi Rasul menikah usia 25. Jadi kalau ada yang 25 belum nikah itu ya bid'ah juga itu, ya kan begitu. Rasul menikah usia 25 begitu kan ya. Lalu kemudian Rasul ikut bantu renovasi Ka'bah, mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya yang semula tahun ke-35, ngitungnya dari tahun gajah. Rasul mendapatkan wahyu tahun ke-40, ngitungnya dari tahun gajah. Ketika Rasul nerima wahyu, orang ngitung tahun dari nerima wahyu. Ketika Rasul nerima wahyu, orang ngitung peristiwa itu dari Rasul nerima wahyu. Misalnya bagaimana? Rasul mulai dakwah terang-terangan tahun keberapa? Tahun ketiga. Sejak apa tahun ketiga itu? Sejak nerima wahyu. Bunda Khadijah meninggal tuh tahun keberapa? Tahun ke-11. Sejak kapan? Sejak nerima wahyu. Isra Mi'raj itu terjadi tahun berapa? Tahun ke-11. Ngitungnya sejak nerima wahyu. Ngitungnya begitu. Fatimah itu, misalnya contohnya siapa anaknya Nabi yang Abdullah. Abdullah itu lahir tahun keberapa? Abdullah lahir tahun kedua. Ngitungnya dari mana? Sejak Nabi menerima wahyu. Sampai Nabi hijrah ke Madinah, itu penandaannya masih sejak nerima wahyu.
Sampai Nabi meninggal, penandaannya masih penandaan sejak nerima wahyu. Rasul meninggal tahun keberapa? Tahun ke-23. Ngitungnya dari mana? Dari nandain wahyu begitu. Oke. Tapi hitungan-hitungan ini berlaku secara lisan. Karena di masa Nabi administratif birokrasi belum ruwet, belum. Baru di masa Umar bin Khattab ketika wilayah kekuasaan Islam meluas, birokrasi, administrasi juga semakin kompleks, itu pernah terjadi satu gagal paham. Umar kirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, gubernurnya. Datang kamu menghadap bulan Sya'ban. Masalahnya itu surat sampainya bulan Ramadan. Gubernur ini bingung. Ini Sya'ban kemarin atau Sya'ban tahun depan? Karena undangannya nggak pakai tahun, kan begitu. Undangannya nggak pakai tahun. Akhirnya kemudian menghadap ke Madinah. Saya nggak paham ini. Ini Sya'bannya tahun kemarin atau Sya'ban tahun depan? Ya Sya'ban kemarin lah. Suratnya telat datang. Maka disepakati bersama bikin satu sistem penanggalan. Penanggalan menggunakan bulan itu bukan khas Islam. Sebelum Nabi lahir di Arab yang berlaku memang bulan. Di Arab yang berlaku memang bulan. Tapi orang nyebutnya ya at-taqwimul qamari, penanggalan bulan, atau nyebutnya kita apa? Istilahnya apa itu? Lunar ya, lunar system kan begitu, lunar system. Sama kayak penanggalan Jawa kan begitu. Cuma apa namanya aja yang beda. Muharram jadi Suro kan begitu. Rabiul Awal jadi Mulud, sama-sama 12 sama, tapi ngitungnya beda. Suro, Safar, Mulud, Ba'da Mulud kan begitu. Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, puasa, Syawal, kemudian apa? Kalau di Jawa nyebutnya Selo begitu, kalau di sini nyebutnya Apit, kemudian Haji kan begitu, sama 12 juga. Sebab cuma 3 macam, ada penanggalan matahari, ya, solar system, ada penanggalan bulan, lunar system, ada penanggalan gabungan, lunar solar atau surya chandra biasanya. Kalender Bali itu gabungan, kalender Yahudi juga gabungan, sama. Oke. Apakah kita harus menggunakan Hijri? Ya enggak juga. Bapak di akte kelahirannya ada tanggal Hijriahnya apa enggak? Enggak ada. Coba ditanya di sini. Jangankan diri kita pribadi, masjid saja jadwal khutbah setahun itu kadang-kadang enggak ada Hijriahnya, enggak ada. Jumat depan tanggal sekian kamu ya yang khutbah. Ini di masjid loh, katanya kembali kepada Hijri. Enggak Hijriah. Karena satu hal, standar Hijriah internasional itu belum ketemu. Jadi sampai sekarang itu yang kita cari itu apa? Yang kita cari itu standar sama, itu kan. Di Indonesia saja paling tidak ada 4 standar. Muhammadiyah punya standar, ya. Kemudian Persis punya standar, NU punya standar, Kemenak punya standar, kan begitu. Ada standarnya wujudul hilal, pokoknya ganti bulan. Ada standarnya visibilitas, mungkin untuk dilihat. Ada yang standarnya harus dilihat faktual. Itu beda-beda standarnya. Gabungin standar ini belum bisa. Kan repot kalau kita bikin event sementara kemudian tanggalnya beda, kan begitu. Contohnya kayak kemarin Zulhijjah. Saya mau bikin acara nih, kapan? Tanggal 2 Zulhijjah. Orang tuh bingung, ini dia Zulhijjahnya Muhammadiyah apa pemerintah? Kan bingung, kan begitu. Ya maka tadi, kalau standarnya sudah ketemu, itu baru bisa kemudian. Biasanya sih, kalau bukan bulan Ramadan, kalau bukan bulan Syawal, kalau bukan bulan Zulhijjah, standarnya sama. Ini 1 Muharram gak ada yang beda nih. Gak ada sidang isbat semalam, gak ada. Ya kan begitu. Jadi, apakah kita harus menggunakan Hijri? Tidak harus, kecuali 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijjah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fastabiqul khairat ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Apakah itu lahir dari murni inisiatif pribadi ataukah ada inisiasi lembaga sebagai support atau motivator misalnya? Fastabiqul khairat itu nggak bisa dikerjakan sendiri, nggak bisa. Karena tadi kalau kitanya memang juga sudah ngegas buat melakukan kebaikan, partnernya nggak ada, ya namanya bukan lomba kan? Bukan lomba, namanya bukan lomba. Nggak percuma juga Pak, tetap dihitung sama Allah kan gitu. Cuma namanya bukan lomba kan begitu. Rasul itu untuk kemudian bikin lingkungan tuh kondusif, itu butuh waktu lebih dari 13 tahun. Butuh waktu lebih dari 13 tahun. 13 tahun itu dengan kondisi pendidiknya Rasul dan umatnya sahabat. Konsentrasi kemudian 24 jam mendidik umat. Itu butuh waktu lebih dari 13 tahun. Butuh waktu lebih dari 13 tahun. Ya. Kalau kita sekarang melihat satu daerah yang sudah terbentuk kultur fastabiqul khairatnya, itu enggak pernah terjadi dalam hitungan 10, 20, 30 tahun. Yang saya alami, model-model kayak di pesantren itu butuh waktu sampai 2-3 generasi. 2-3 generasi. Saya kasih contoh sederhana misalnya ya. Tebu Ireng ya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tebu Ireng itu sebelum Kiai Hasyim datang ke sana, itu sumber segala macam kemaksiatan. Makanya disebut Ireng, hitam. Prostitusi ya di situ, Bromo Corah ya di situ, penadah barang curian ya di situ, macam-macam ya di situ. Lokasi itu yang kemudian berdasarkan hasil istikharah itu kemudian dijadikan lembaga pendidikan. Sebetulnya sama, Gontor juga sama, yang lain-lain juga sama begitu sama. Itu baru kemudian apa? Lingkungan itu menjadi kondusif, menjadi basis keagamaan, menjadi rujukan, mempengaruhi masyarakat sekitar. Itu 2 sampai 3, 4 generasi. 2, 3, 4 generasi. Tentu kemudian kita nggak bisa juga putus asa. Waduh, ini baru tahun 2022 ya. Kira-kira kalau satu Taman Royal 2 kebentuk itu kapan ya? Udah kiamat apa belum begitu kan gitu. Ya nggak usah gitu juga. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Minimal kita punya target minimal. Contoh, dari yang awalnya belum ada kegiatan taklim misalnya, sudah ada taklim pekan Ahad dan Sabtu misalnya. Ini kan sudah maju. Tambah, nanti bikin misalnya Qiyamul Lail sebulan sekali misalnya. Idealnya setiap hari, tapi kan susah juga setiap hari itu. Bikin Qiyamul Lail sebulan sekali. Bikin kemudian apa? Buka puasa sunnah bersama. Selama ini kan yang baru ada misalnya baru buka puasa Ramadan bersama. Misalnya di bulan Muharram ini ada 2 puasa sunnah. Ada puasa Tasu'a, ada puasa Asyura. Masjid bisa menginisiasi, kalau ngajak puasa, semua udah ngajak puasa. Tapi kemudian bikin gerakan buka puasa bersama puasa sunnah. Syukur-syukur nanti ke depannya gerakan sahur bersama puasa sunnah. Karena kalau sudah ada yang inisiasi, semangat komunitasnya dapat Pak, begitu. Jadi apa namanya? 1, bisa diinisiasi lembaga, bisa. 2, target maksimal itu ya generasi, bukan lagi tahunan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik.